Kami susun kitab ini atas 7 bab, yaitu bab pertama mengenai keutamaan salat, bab kedua mengenai pengutamaan amal-amal yang zahir dari salat, bab ketiga mengenai pengutamaan amal-amal yang batin dari salat, bab keempat mengenai keimaman dan kemakmuman, bab kelima mengenai salat Jumat dan adab-adabnya, bab keenam mengenai masalah-masalah yang bermacam-macam yang menjadi musibah yang merata, di mana orang yang berkemauan perlu untuk mengetahuinya. Bab ketujuh mengenai sunat-sunat dan lainnya. Bab pertama mengenai keutamaan salat, sujud, jamaah, azan dan lain-lainnya. Keutamaan azan didahulukan sidin karena sembahyang itu adalah dimulai daripada azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun yaumal qiyamah ala kathibin min miskin aswada la yahuluhum hisabu wa la yanaluhum faza' hatta yufraga mimma bainan nas. Rajulun qara'al Qur'ana batigha'a wajhillahi azza wa jalla wa amma biqaumin wa hum bihi radun. Wa rajulun azzana fi masjidin da'a ila Allah azza wa jalla batigha'a wajhillah. Wa rajulun ubtuliya birrizqi fid dunya falam yashghalhu dhalika an amalil akhirah." Artinya, 3 orang pada hari kiamat di padang mahsyar, maksudnya di atas unggukan dari kesturi, tumpukan kecil, tumpukan yang halus daripada gunung. 3 orang pada hari kiamat di atas unggukan dari kesturi hitam. Kesturi itu minyak harum kesturi, misik, minyak harum yang sangat mahal harganya, yang nanti digunakan di surga. Mereka tidak diriputkan oleh perhitungan amal, kada dihisap. Dan mereka tidak dilanda keterkejutan. Sehingga selesai apa yang terjadi di antara manusia. 3 kelompok manusia ini, orang berada di atas tanah biasa, sedangkan mereka berada di tumpukan minyak wangi, misik di padang mahsyar. Yaitu pertama, seseorang yang membaca Al-Quran karena mengharap ridha Allah Azza wa Jal, ia mengimami suatu kaum dan mereka ridha kepadanya. Artinya orang ini suka membaca Al-Quran semata-mata karena Allah, dan dia jadi imam, dan makmum senang dengan dia. Gawiannya membaca Quran, ke masjid jadi imam, jamaah suka. Nah, itu kelompok yang pertama. Kalau jamaahnya kada katuju, nah itu lain lagi kisahnya. Maksudnya jamaah katuju itu mu'zamuhum, sebagian besar. Kada sarana semua jamaah apa katuju, mu'zam, sebagian besarnya. Artinya jamaahnya orang 50, 30 lebih nang katuju inya tuh jadi imam. 20-nya itu kada jadi masalah lagi. Nah, kalau sebagian besar orang kada katuju inya jadi imam, nah ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis menyatakan, salah satu la'anahumullah, 3 orang yang dilaknat oleh Allah. 1, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun, orang yang jadi imam padahal makmum tidak senang. Anak ketujuh tampil,
anak ketujuh jadi imam, pada orang kada ketujuh, banyak kada ketujuhnya pada nang ketujuh. Nah ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain yang mengatakan ayyuma rajulin amma qauman wa hum lahu karihun lam tujawiz salatuhu uzunai. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Siapa-siapa yang jadi kaum sedangkan makmum tidak senang, maka sembahyangnya si imam itu tidak terangkat daripada atas telinganya. Artinya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makmum bang, makmum kada ada gangguan, makmumnya kada ada masalah, tetap sembahyangnya baik. Nah, yang dimaksud dalam bab kita ini adalah orang yang membaca Quran karena Allah dan jadi imam, orang senang. Yang kedua, warajulun adzana fi masjidin da'a ila Allah azza wa jal ibtigha'a wajhillah. Yang kedua, seseorang yang azan di masjid, ia menyeru kepada Allah azza wa jalla karena mencari keridaan Allah. Jadi ini azan di masjid itu semata-mata karena Allah, kada ada harapan untuk mendapatkan dunia, kada ada harapan untuk mendapatkan honor, untuk mendapatkan gaji, semata-mata karena Allah. Orang nang gawiannya azan mau sekali-sekali itu kada bang. Ini gawiannya muazin sampai waktunya bang, mungkin berapa kali seharinya aja nang bang di masjid itu dilanggaran itu, dan semata-matanya karena Allah. Nah kalau ini orang ini mati kayaknya di padang mahsyar demikian tadi, dia berada di atas tumpukan wangi-wangian misik dan diriputkan dengan berbagai macam hisab-hisab. Yang ketiga, dan seseorang yang diberi cobaan dengan rezeki di dunia, namun rezeki itu tidak menyibukkannya dari amal akhirat. Orangnya hidup fakir, hidupnya serba kekurangan, namun sembahyang berjamaahnya kada pernah alfa, sembahyang sunatnya kada alfa, menuntut ilmunya kada alfa, selalu aktif, padahal orangnya rezekinya serba kekurangan. Nah, atau termasuk juga orang yang rezekinya serba kelebihan, banyak berisi dagangan, banyak berisi toko, banyak berisi perusahaan macam-macam, tapi sembahyang berjamaahnya kada ketinggalan, sembahyang sunatnya kada ketinggalan, menuntut ilmunya kada ketinggalan. Nah, ini orang nanti di akhirat kaina berada di tumpukan wangi-wangian tadi. Nah, jadi sambil menunggu Allah menghitung makhluk, sambil menunggu Allah menghisap manusia, dia berada di tempat wangi-wangian. Nah, tanpa diriputkan dengan hisab tadi. Dan seseorang yang diberi cobaan dengan rezeki di dunia, namun rezeki itu tidak menyibukkannya dari amal akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u nida'al muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Artinya tidaklah jin, manusia dan sesuatu mendengar panggilan muazzin melainkan mereka itu bersaksi baginya muazzin pada hari kiamat. Kita pernah mendengar si fulan itu bang, kita pernah mendengar si fulan itu azan, nanti kita di akhirat kita bersaksi menguntungkan dia, menguntungkan si muazzin itu. Makin banyak orang yang mendengar azan seseorang itu, makin banyak nanti saksi kebaikannya di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Sa'id. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadur rahman ala ra'sil muazzin hatta yaplagha min adzanih,
Artinya tangan zat yang maha pemurah itu di atas kepala muazzin sehingga ia selesai dari azannya. Artinya orang yang muazzin itu sewaktu dia azan tangan Tuhan berada di atasnya. Arti tangan Tuhan itu ditakwilkan oleh para ulama khalaf, rahmat Tuhan yang khusus mengalir kepadanya di waktu dia muazzin itu. Yadur Rahman ala ra'sil muazzin hatta yatlagha min adhani. Dan ada yang mengatakan mengenai tafsir firman Allah Azza wa Jal, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal saleh. Ayat ini turun mengenai orang-orang yang azan, muazzin. Maksudnya muazzin di sini adalah muazzin yang salat berjamaah. Nah, karena azan itu kita sembahyang sorangan sunat juga azan, tapi lain termasuk dalam fadilat ini. Fadilat yang kita baca ini adalah untuk muazzin yang dilanggar di masjid, di musala. Nah ini maksudnya. Nah, ulama fikih memberikan beberapa syarat sehingga orang itu bisa menjadi muazzin. Jadi kada semua orang bisa jadi muazzin. Mereka mengatakan pertama, orang yang jadi muazzin itu al-Islam. Orangnya Islam, jelas sudah itu. Yang kedua tamyiz. Artinya orang ini sudah tamyiz, sudah ada akal. Biasanya di atas 7 tahun tamyiz itu, di atas umur 7 tahun. Jadi yang jadi muazzin itu kada sarana mahadang balik. Kalau sudah mumayyiz, sudah kawa jadi muazzin. Yang ketiga az-zukurah, laki-laki. Bini-bini kada boleh azan, haram. Kenapa? Karena menyerupai pekerjaan laki-laki. Azan saja bini-bini haram. Kenapa? Padahal zikir tuh. Kenapa haram? Karena menyerupai pekerjaan laki-laki. Apalagi baju kayak baju laki-laki maginnya haram. Berselawar kayak selawar laki-laki maginnya haram. Azan saja haram karena itu gawian laki-laki. Diserupai oleh bini-bini kada boleh. Az-zukurah. Yang keempat, arifun bidukhulil waqti, tahu dengan masuk waktu. Nah itu nang kawa jadi muazzin, nang mengerti di waktu nih, jam ini masuk waktu zuhur, jam ini masuk waktu asar, jam ini masuk waktu maghrib. Tahu itunya. Nah jadi 4 macam itu syarat orang nang jadi muazzin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muazzin." Artinya apabila kalian mendengar panggilan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ranjak kita banyak mendengar azan nih, di kota nih ya. Ada nang azan di Hulu, ada nang azan di Hilir, ada azan nang di situ. Nah, mana-mana nang di Sahuti. Jadi samuan itu baik di Sahuti. Cuma kalau kita menyahuti satu daripada itu, gugur tuntutan. Gugur tuntutan. Kita dituntut untuk menyahut orang azan. Dimanapun orang azan itu disahut. Coba kalau banyak orang yang muazzin di situ kamari kita mendengar, kita menyahut satu orang muazzin di antara mereka sudah cukup. Kita kalau menyahuti samuaan lebih baik lagi.
Sesungguhnya yang demikian itu menirukan ucapan muazzin. Nah, ini keuntungan untuk perempuan, keuntungan untuk bini-bini. Bini-bininya azan kada boleh, ini menyahuti dituntut, menyahuti dituntut. Jadi dapat juga ini fadilat azan itu. Sesungguhnya yang demikian itu menyahut azan tadi menirukan ucapan muazzin. Muazzin asyhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kecuali pada dua hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka pada keduanya itu ia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, jangan hayya 'alas shalah aja menyahuti la haula wala quwwata illa billah. Jadi dalam istilah bahasa agama, bahasa Arab, hay'alah itu artinya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang kayak basmalah ya. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Misalnya kita bersama-sama ujar membaca hauqalah. Napa hauqalah? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Membaca hasbalah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu singkatan-singkatan. Artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan pada perkataan ucapan muazzin waktu iqamah qad qamatis shalah, artinya salat telah berdiri, agar ia mengucapkan aqamahullah wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Qad qamatis salatu qad qamatis shalah, aqamahullah wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Artinya Allah mendirikannya dan mengekalkannya selama ada langit dan bumi. Jadi pendapat yang mu'tamad daripada ulama, kalau kita sembahyang berjamaah itu makmum tuh duduk aja sampai tuntung doa. Biasa kebanyakannya bilangnya si kamat nih qad qamatis shalatu qad qamatis shalah, berdirian ha. Padahal jangan berdiri dulu sampai tuntung baca doa, hanya kena berdiri. Nah, itu aturannya yang bagus. Qad qamatis shalah artinya telah salat telah berdiri. Ujar sinang kamat nih. Kita nang jamaah menyahut aqamahullah wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Munnya kasakapanjangan itu aqamahullah cukup aja juga. Dan ketika taswib itu ucapan as-salatu khairum minan naum pada waktu azan subuh. Itu khusus bang subuh aja, agar ia mengucapkan sadaqta wa barirta wa nasahta. Sadaqta, kamu benar, wa barirta, berbuat baik kebaikan, wa nasahta, dan memberi nasihat. Itu artinya as-salatu khairum minan naum. Jawabannya sadaqta wa barirta wa nasahta. Ketika selesai azan, ia mengucapkan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, wahai Allah Tuhan seruan yang sempurna ini dan salat yang berdiri, berikanlah kepada Muhammad akan perantaraan, keutamaan dan derajat yang tinggi, dan bangkitkanlah beliau pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi
menyelisihi janji. Nah, ujar Rasulullah dalam hadis beliau, siapa membaca doa tersebut sesudah azan atau sesudah qamat, halat lahu syafaati, orang itu pasti dapat syafaatku kaina di hari kiamat. Halat lahu syafaati. Nah, jadi muazzin tadi syaratnya ada 4. Kemudian azan ini bisa sah bisa kada sah. Bila azan itu kada sah ada berpahala artinya dan diulang. Ada syaratnya sah azan itu. Yang pertama tartib. Nah, tartib hayya 'alas shalah itu berdahulu daripada hayya 'alal falah. Asyhadu an la ilaha illallah berdahulu pada asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tartib ngarannya. Urutannya pas. Yang kedua muwalat. Bang itu azan itu atau qamat itu mesti berturut-turut. Jangan bermandak lawas. Contohnya Allahu akbar Allahu akbar. Batal wudu. Bawanya baudu. Nah, tuntung baudu bahasa maka azan itu putus sudah muwalatnya ngarannya, kalawasan jaraknya antara kalimat-kalimat itu. Muwalat. Yang ketiga syaratnya azan itu dukhulul waqti, masuk waktu. Kecuali subuh. Subuh boleh sesudah jam 12 malam. Kalau selain subuh mesti masuk waktu. Bila azan sebelum masuk waktu haram, dosanya dosa besar. Hati-hati tukang azan itu, muazzin itu harus yakin bujur bahwa waktu sudah masuk. Ada kawa kira-kira berusia belum azan, nah bukan pahala yang didapat tapi dosa. Bahkan ulama mengatakan minal kabair, termasuk dosa yang besar. Dukhulul waqti, masuk waktu. Kaunuhu min wahidin, keadaannya itu azan dari satu orang. Azan itu saikong awal sampai tuntung saikong aja. Tidak boleh bergantian separuh-separuh. Kaunuhu bil arabiyyah, azan mesti bahasa Arab. Nang keenam al-jahru idza kana li jamaah, benyaring. Kalau memang sembahyang berjamaah nyaring. Kalau suara kada nyaring, kada usah jadi muazzin. Harus suara nang nyaring maka. Jadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ada azan ini sahabat-sahabat berunding. Nang apa nang bagus caranya supaya kau mengumpulkan orang sembahyang ini nah. Azan belum ada lagi waktu itu. Nah jadi ada sahabat yang memberi saran kita ulah luncing. Bila ting 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 artinya sembahyangan. Ujar sahabat yang lain tuh macam kayak Nasrani kan itu luncing itu kayak gereja kita jadinya lah. Nah, ada juga saya memberi saran bila waktu sampai kita nyalakan api sehingga kukus nah tinggi ke atas berarti sembahyang masuk waktu. Sahabat lain mengatakan tuh kayak agama Majusi ini tuh api-api ini tuh. Nah, ada mengadakan terumpit, ada dauh, macam-macam saran nih. Akhirnya kata ada kesimpulannya, kata ada keputusannya. Nah malam itu ada salah seorang sahabat Nabi yang bermimpi dilajari azan, dilajari qamat. Begitu ia bangun guring, dia datangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, ulun tadi bermimpi bahwa hendak sembahyang itu lebih baik di azan seperti ini. Nah, azan. Nah, lalu jadi Nabi itu diterima. Lalu orang ini hendak jadi muazzin sekaligus. Ya Nabi kan peraya jadi muazzin, suara ikam tuh kada nyaring. Suruh Bilal yang jadi azan. Bilal lebih nyaring daripada engkau suara. Fa innahu anda minka sauda.
sauta. Bilal lebih nyaring, lebih merdu suara daripada engkau. Nah, padahal nama mimpi itu inya asalnya. Tapi karena suaranya kada nyaring, kada diangkat Rasulullah sebagai muadzin. Bilal yang disuruh karena Bilal lebih keras, lebih nyaring suaranya. Nah, jadi itu syarat sahnya azan.